Belakangan ini terjadi kembali kegaduhan masyarakat soal dugaan kebocoran data pribadi, mulai dari nomor induk kependudukan, nama, password, hingga identitas pribadi di dunia digital. Data yang seharusnya tidak diketahui orang banyak tersebut bobol dan rentan untuk disalahgunakan. Data yang bocor tidak hanya milik masyarakat, tetapi juga pejabat negara. Kebocoran data memang jadi ancaman, lalu bagaimana dengan oknum yang membocorkannya? Sobat bisnis, inilah Fokus. Beberapa hari terakhir, Jagadmaya dikejutkan dengan aksi hacker dengan nama akun Bjorka karena beberapa kali melakukan serangan cyber dengan membobol data lembaga pemerintahan, perusahaan plat merah, hingga pejabat negara. Sebelumnya, kebocoran data terjadi di PLN, IndiHome, data registrasi SIM card, dan terakhir 105 juta data pemilih, hingga data rahasia dan surat untuk presiden yang bocor. Berdasarkan pantauan bisnis, ulah Bjorka ini selalu muncul di forum hacker Bleach Forum yang membocorkan data dari lembaga pemerintah atau lembaga plat merah di Indonesia. Terkini, Bjorka kembali mengklaim membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara. Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB kompres dan 189 MB unkompres. Aksinya tak berhenti di situ. Bjorka juga melakukan doxing kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Sabtu 10 September di hari ulang tahunnya. Pihak Istana Kepresidenan pun berang. Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono memastikan data Presiden Jokowi masih aman dari peretasan. Saat ini sekali lagi tidak ada data isi surat-surat apapun yang terkena aksi peretasan. Tetapi diingatkan bahwa upaya meretas itu sudah masuk aksi dari melanggar hukum. Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum, kata Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono, Sabtu 10 September. Berkaca dari kasus-kasus peretasan, banyak pihak yang was-was, mengingat kebocoran data yang ramai di kalangan publik saat ini banyak terjadi di institusi pemerintahan dan kementerian yang memiliki berbagai data sensitif milik publik. Pengamat politik dari Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai, terdapat sejumlah pemicu yang menyebabkan suburnya aksi peretasan terhadap informasi pribadi pemerintah Indonesia beberapa waktu kebelakang. Pemicunya beragam, mulai dari alasan politis, ekonomi, non-politis, non-ekonomi, atau dari para golongan hacker yang sekedar ingin menunjukkan eksistensinya. Ujar pengamat publik Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo saat dihubungi bisnis. Di sisi lain, pengamat teknologi dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menyatakan, permasalahan keamanan data yang lemah bukan disebabkan sumber daya, perangkat keras, dan kemampuan yang minim. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan dan e-commerce yang memiliki ketiga elemen tersebut dengan kapasitas yang mumpuni. Dia mencontohkan bahwa sistem perangkat keras dan lunak sudah hadir dan bisa dibeli. Lalu ada juga sertifikasi terkait keamanan cyber juga sudah ada, yaitu ISO 27000 dan ISO 27001 yang bisa diikuti dengan konsisten dan setidaknya mempersulit peretasan. Di sisi lain, permasalahan dari keamanan data yang dipegang oleh pemerintah dinilai cukup rendah karena belum adanya keinginan melakukan perbaikan pada celah keamanan cyber. Dengan kondisi pendewasaan pace of digitalization yang masih muda, pemerintah seharusnya bisa belajar dari perusahaan swasta yang sudah bisa mengembangkan dan memperbaiki keamanan cyber dalam layanannya. Sektor swasta dan perbankan belajar dengan sangat cepat karena tuntutan persaingan. Bila tidak ada upaya perbaikan sesegera mungkin, bisa membuat konsumen beralih ke pihak yang memberi opsi yang lebih aman. Jelas pengamat teknologi dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Hal ini berbeda dengan sektor pemerintah yang cenderung tidak memiliki persaingan, karena ada beberapa sektor yang dimonopoli dan sektor yang harus ada.
Masalah lain yang juga menjadi perhatian dari keamanan data di lingkup institusi pemerintah yang lemah terdapat pada ketidakseriusan dalam menjadikan keamanan data sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Padahal keamanan data merupakan hal yang dilakukan dalam jangka panjang. Masalahnya adalah upaya pengelolaan keamanan data yang sudah memiliki anggaran tahunan dengan target sebagai proyek penghabisan anggaran, bukan target pengembangan dan pembaharuan pekerjaan. Jadi lucu, orang yang tidak mengerti data atau gaptek dan enggak ngerti data disuruh untuk bertanggung jawab atas data semua orang. Makanya saya sarankan untuk mencoba mempertimbangkan karyawan milenial atau lebih muda yang mumpuni di dalamnya. Tambah pengamat teknologi dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya. Tak hanya itu saja, kendala lainnya adalah anggapan bahwa keamanan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Kendati keamanan cyber merupakan hal yang berharga, hal ini belum dianggap oleh mereka yang kurang paham teknologi. Dari masalah yang ada, untuk itulah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber menjadi hal yang sangat penting untuk segera disahkan. Selain memiliki payung hukum yang kuat, apakah pemerintah telah memiliki benteng yang kuat untuk mengatasi terjadinya pelanggaran keamanan cyber?